Ini bingung kan ya mau ngomongnya. Ya maksudnya saudara-saudaranya keluarga aneh juga begitu, apalagi kalau terus bangunnya, ya bangunnya ada yang zuhur, terus sholatnya ya kalau bangunnya zuhur, ini banyak banget yang nanya, "Mama Ruby, kalau misalnya di Saudi acara kelar jam 4 subuh atau jam 5 subuh, itu tidurnya jam berapa?" Ya teman-teman, jadi kalau orang Saudi itu kelar acara nih, kayak saya nih, habis kelar acara teman-teman, itu jam 3, tapi kumpulan sama orang-orang Indonesia ya, gitu. Nah itu kelar jam 3, tapi istirahatannya atau kalau kita bilang tuh villa ya kalau di Indonesia, nah itu sampai jam 8 di bookingnya. Tapi buat mereka yang nggak dicariin sama keluarganya, misalnya nih kayak yang nggak punya suami, misalnya suaminya udah meninggal, apa udah cerai nih sama suaminya, gitu. Terus ada juga yang nggak punya anak, gitu. Atau anaknya udah pada gede-gede, itu kan udah nggak dicariin kan, udah nggak nyariin maknya lah istilahnya gitu. Nah itu pulang dari acara itu bisa sampai jam berapa? Pulangnya jam 6, jam 7, jam 8, pokoknya sampai habis masa sewa itu villa, itu istirahatannya, gitu. Karena kan ya sekali lagi nggak ada yang nyariin gitu, nggak kayak anak, anak kan ada suami, jadi kita harus, apa, mikirin sarapannya suami, gitu teman-teman, karena besok sekolah, gitu. Jadi, ya begitulah di Saudi. Terus tidurnya kapan? Ya tidurnya habis subuh, habis sholat subuh. Terus bangunnya, ya bangunnya ada yang zuhur. Terus sholatnya ya kalau bangunnya zuhur, ya langsung sholat zuhur. Kalau bangunnya asar, ya langsung sholat zuhur sama asar. Lah terus kalau bangunnya maghrib, ya udah langsung sholat zuhur, asar, maghrib. Kalau bangunnya isya, ya berarti langsung sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Gitu teman-teman. Jadi bangunnya jam berapa ya sholatnya jam segitu. Gitu. Itu di Saudi teman-teman kayak begitu. Nggak semuanya ya. Kalau mereka yang punya acara aja, boleh loh. Apalagi teman-teman ya. Ini bingung kan ya mau ngomongnya. Ya maksudnya saudara-saudaranya keluarga aneh juga begitu. Apalagi kalau libur panjang. Aduh, udah deh, apalagi yang remaja tuh. Ya Allah, udah deh itu. Ada yang tidur nih dari zuhur, bangun-bangun subuh. Jadi itu dia kagak sembayang eh, asar, maghrib, isya. Dibangun udah subuh sih pagi bangunnya. Nah, ntar begitu lagi tuh. Jadi dia bangun dari subuh, zuhur masih melek, ya kan? Zuhur masih melek, asar masih melek, maghrib masih melek. Ya begitu, ntar tidurnya nih bisa juga jam 12 malam, begitu pokoknya. Ya Allah, gimana ya? Pokoknya kita kalau tinggal di Saudi itu harus pinter-pinter ngatur waktu, gitu. Nggak bisa tuh kita kalau misalnya ngikutin acara kumpulan teman-teman atau acaranya keluarga, gitu. Itu nggak bisa kalau kita ikutin terus. Itu bisa joprak, teman-teman. Paham nggak joprak? Bisa jatuh sakit, beneran. Ya mau nggak mau ya kita juga harus kumpul ya, karena kan bete ya kita ngurusin suami, ngurusin anak. Maksudnya rutinitas jadi ibu rumah tangga itu tuh emang harus keluar rumah juga gitu, tapi jangan sering-sering supaya apa ya, ya buat kesehatan kita juga teman-teman gitu. Jadi ada nggak nih yang di sini kuat tinggal di Saudi? Ada nggak? Ini kayak aneh nih teman-teman. Jangan salfok ya nih sama baju nih. Sama baju ini tadi abis aneh pakai kumpulan teman-teman Indonesia gitu. Dan ini makanya aneh masih on make up tuh. Eyeliner aja masih tuh. Eyeliner aja masih masih nempel gitu. Ini sekarang jam berapa nih kasih tahu ya? Jam berapa nih? Tuh, lihat nggak? Jam 5.51. Kelihatan nggak? Jam 5.51. Jangan salfok sama fotonya ya. Ruby yang masang ini foto. Jadi aneh sendiri adalah salah satu orang yang udah terkontaminasi sama kehidupannya orang Saudi. Aduh ya Allah. Tapi nggak sering-sering teman-teman. Kalau misalnya besok nih ada acara lagi, jadi berturut-turut ya Allah. Sya'baniyah namanya, nggak tahu aneh hadir apa enggak. Karena kan sekarang aja belum tidur gitu. Nanti tidur, nanti bangun zuhur mau nggak mau kan. Karena kita kan nyiapin apa sih sarapannya suami, sarapannya anak si Ruby. Ya makanya itu tadi harus pinter-pinter ngatur waktu kita gitu, harus pinter-pinter nahan-nahan untuk nggak kumpul karena jangan, apa ya, jangan nurutin kemauan kita aja. Emang kita pengennya sih kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu kan. Ya cuman kalau tiap hari begadang kan juga efeknya buat kesehatan kita gitu. Mau nggak mau kan kita makan malam, malam kan makannya berarti subuh, makannya jam 2. Kadang Asya aja itu Asya itu makan malam ya teman-teman. Itu jam 1, jam 12. Kan nggak baik buat kesehatan ya, tau lah. Cuman ya itulah teman-teman di Saudi. Jadi ya, ada yang kuat kah tinggal di Saudi? Gitu. Pokoknya intinya ada plus minusnya lah, gitu. Nggak ada tuh di sini yang ngadain acara pagi kali gitu. Apa zuhur, apa asar, nggak ada teman-teman.
nggak kaprah gitu kalau di sini nggak lumrah, gitu. Jadi, ya begitulah kehidupan di Saudi.